Bagaimana cara meyakini bahwa komitmen kita sudah benar? Karena biasanya saat kita bercerita ke teman tentang komitmen kita, mereka bilang itu salah atau berlebihan. Komitmen Apa apa dulu nih ya? Nah ya, Mungkin komitmen terhadap hijrah mungkin ya. Oh, iya. Hijrah mungkin ya. Baik. Ukuran komitmen benar apa salah, berlebih atau tidak berlebih nih. Ya kita ukur dari sisi pemikirannya. Kalau pemikirannya itu sesuai dengan Islam, maka insya Allah itu komitmen awal yang benar. Kenapa? Ini landasannya benar, pemikirannya benar. Cuman nanti cara mengekspresikan atau hasil dari pemikiran itu seperti apa? Contoh, banyak orang yang ngaji tiba-tiba menyalahkan orang lain. Dia komit banget nih, tapi hasilnya yang terjadi apa? Melihat satu perbedaan langsung, wah ini nih, neraka ini. Ya itu kan? Ini final neraka. Ini. Hal-hal itu yang kemudian harus kita kaji. Ada yang boleh beda, ada yang tidak boleh beda. Jadi biasanya orang yang mengkaji itu nanti akan terlihat dari akhlaknya, perubahan akhlaknya. Punten sekali. Saya mengambil kata-kata dari Ustadz Adi Hidayat. Kira-kira begini. Fokus perhatikan ya. Okay. Kalau kita ngaji, tiba-tiba hati kita menjadi keras dan membenci saudaranya, Ustadz itu mengatakan, tinggalkan kajian itu. Kenapa? Aneh. Umar yang sekeras itu saja tercelup Islam jadi lembut hatinya, walaupun ketika dengan orang kafir keras. Ya, Aus dan Khazraj itu dua kubu yang saling bertentangan lebih dari 120 tahun, tarung terus mereka. Tapi ketika datang Islam, masya Allah bersatu mereka. Aus dan Khazraj itu kalau diibaratkan seperti Barcelona dan Real Madrid, seperti Liverpool dan MU. Sorry, nggak level MU ya, nggak level ya. Jadi kayak gitu. Itu saja ketika datang Islam lembut hatinya, maka tandanya di mana? Yang pertama ketika hati jadi lembut hatinya. Jadi dengan orang tua lebih santun. Ketika kuliah dia lebih keras bekerjanya, dia lebih rajin belajarnya. Kenapa? Itu pemahaman yang hasil dari pemikiran yang benar, itu nanti pola perilakunya akan benar. Lembut hatinya dengan teman, ya itu kemudian punya udzur, punya permakluman yang kemudian itu memang diperbolehkan segala macam gitu ya. Jadi dari sisi akhlaknya saja udah berubah. Tapi beda kalau tiba-tiba ngaji kok tiba-tiba langsung menyalahkan. Nah, saya pribadi, punten kalau saya pribadi itu saya hindari. Kenapa? Lah Umar, Aus dan Khazraj, orang-orang yang tercelup dengan Islam itu kemudian berubah akhlaknya lebih baik. Di komitmen kita itu tunjukkannya di situ. Ya. Berhijab ya kan? Tidak bisa. Hijab kok gitu sih, terlalu komitmen. Oh enggak begitu. Karena ini adalah komitmen kita, saya harus berhijab. Anak saya enggak saya pakai hijab. Anda betul laki-laki. Laki-laki. Ya. Kalau yang kecil komitmen sudah mulai saya tanamkan karena yang kecil itu putri. Walaupun usianya belum ada 2 tahun, tapi kalau keluar rumah saya kasih jilbab. Kenapa? Supaya membentuk komitmen tadi. Kira-kira gitu. Jadi komitmen baik dan tidaknya dilihat dari tadi. Salah satunya adalah dari kalau sudah ngaji, pola perilakunya makin baik, akhlaknya makin baik. Ya, kira-kira begitu. Yang kedua adalah cara kita mendakwahkan tentang komitmen hijrah kita pada orang lain itu juga dengan cara yang baik, tidak dengan menyalah-nyalahkan. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan baik. Ya, kalau perbedaan itu menjadi masalah dalam Islam, fikih kan banyak beda. Maka seharusnya di depan Ka'bah itu tempat tawuran paling seru. Betul nggak? Depan Ka'bah itu tempat tawuran paling seru. Kenapa? Salate kaki sing beda. Samiallahu liman hamidah. Yang satu, Samiallahu liman hamidah. Yang satu, Samiallahu liman hamidah. Itu kalau kita tidak memahami perbedaan. Misalnya nih, Samiallahu liman. Kowe niat salat ora? Oh, kurang angkat tangan ngene angel banget ngono. Neng ngarep kiswah meneh gitu ya. Tawuran gitu ya. Ya. Moseng gitu ya. Moseng lagi gitu ya. Bayangkan kalau tidak memahami perbedaan, ngeri loh, serius loh. Makanya makin lama makin ngaji itu kita makin, oh ini ternyata ada dalilnya. Ngene opo ngene gitu. Ngene. Kowe iki ket mau ngopo lho, itak-itik kau dadi ra khusuk ket mau ngene. Ngopo ngene. Ngene. Ya. Tumak ninah lho, diem ngono lho. Wah gitu ya. Kan begitu.
Kalau kita ini ada dalilnya, ini juga ada dalilnya, semua ada dalilnya. Nah, yang nggak ada itu gini itu nggak ada ya. Ya, monggo tahiyat Mas. Nggih, monggo ngene. Apalagi gini ya. Nggak ada. Jadi itu. Jadi semakin lama ngaji, komitmen Anda memberikan gambaran akhlak Anda makin mulia gitu loh. Oh, sujud aja ada 2 kan? Pertama lutut dulu, baru telapak tangan, baru bathuk jidat. Yang kedua telapak tangan baru lutut. Sing ora ono iki bathuk sithik ngono lho. Allahu Akbar. Itu bukan sujud, nyungsep namanya. Itu. Jadi komitmen kita itu nanti hasilnya justru pada rekatnya persaudaraan. Maka kemarin ketika di mana? Di Bandung ada Ustadz Salim Villa, ada wah seneng banget rasanya itu. Saya tuh ngelihat aja ngiri itu, sampai saya tuh WA sama Mas Felix, bro kok nggak ngajak-ngajak. Mungkin dalam hati dia ora level. Iya, saya sok buktikan bahwa memang saya levelnya rendah, kira-kira gitu ya. Buktikan gitu ya. Ustadz Salim, Ustadz, wah seneng banget rasanya Ustadz Felix, Ustadz Marmita, Habib Anis ya kan, Ustadz Somad, Ustadz Umar Mita, Ustadz Lukman, wah rasanya ya Allah seneng banget. Mereka itu kan beda-beda gitu ya, tapi mereka bersatu. Komitmen mereka nggak berubah, tapi mereka paham bagaimana bersikap. Nah kira-kira gitu. Termasuk nanti kalau teman-teman sudah komitmen hijrah, pengen ngajak hijrah yang lain, tolong ngajaknya yang pelan-pelan. Pelan-pelan, mendidik itu nggak bisa mendadak. Dakwah itu merangkul bukan memukul, kan gitu. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, kan begitu. Kalau ada teman yang mau berhijab, tolong ini, Mbak belum berhijab Mbak, aduh berat ya. Mbak Imboya komitmen pada Islam gitu loh Mbak. Bayangkan ya, satu neraka jahanam ini, oh, astagfirullah gitu ya. Iya bualang apa asbak ya kan. Lu kok asbak jebule sing didakwai bapaknya gitu ya. Jadi apa yang terjadi coba? Komitmen yang baik itu kalau kita tidak sampaikan dengan cara yang baik ternyata ditolak juga. Maka pelan-pelan, maka ada pepatah mengatakan witing tresno jalan saka kuliner kan itu kan. Witing tresno jalan saka kuliner, tumbuhnya cinta karena sering makan bersama. Kan begitu kan? Kan gitu kan gitu. Sering makan bersama gitu ya. Ya ini juga sama, teman-teman yakin, saya bismillah lah, bayangan saya teman-teman yang sering hadir ke sini yakin 1 atau 2 orang, 3 orang besok akan membangun rumah tangga bareng. Kenapa? Komitmennya sudah sama, yaitu apa? Paling nyaman tuh di kajian. Ya, komitmen sama. Saya tadi mau ngomong apa sih lupa saya itu. Komitmen. Situlah pokoknya gitu ya. Itulah ya. Ya. Udah semua diomongkan. Oh ya ini nih dakwah. Kalau sudah komitmen, cara menyampaikan komitmen hijrah itu dengan cara yang baik. Kalau ada teman yang berhijab, tolong ya penyampaiannya pelan-pelan. Mbak belum berhijab Mbak, belum. Kenapa? Belum kuat. Alah belum kuat pirang kilo toh Mbak gitu ya. Apa ada 10 kilo kalau hijab itu kalau dipakai ya Allah migrain ya Allah ya Allah ya Allah. Enggak begitu dakwahnya. Witing tresno jaran saka kuliner. Ajak dia makan siang. Mbak, yuk makan siang yuk. Kok enggak biasanya sih gitu. Ini teman-teman ini ada acara nih syukuran. Emang ada ulang tahun? Enggak, cuman syukuran aja. Oh gitu. Pasti mau ngomongin hijab ya? Enggak, mbaknya datang aja gitu ya. Datang gitu ya. Jangan ngomongin hijab ya? Enggak, datang aja. Akhirnya makan ya, rujakan, kuasih paling pedes gitu ya kan. Ya rujakan enak. Baru dan enggak usah ngomong hijab, Pokoknya makan bareng sudah enak, baru kemudian Mbak punten banget. Ini ada hadiah dari teman-teman. Ini hijab. Tuh kan bener kan ini ya. Iya bener kan ini. Enggak pokoknya makainya nantilah di rumah nggak apa-apa. Tapi ini hadiah. Insya Allah mbaknya lebih bisa. Tapi makainya nggak di sini ya. Monggo terserah di rumah nggak apa-apa. Ini hijabnya besok bayarnya ya kira-kira ya. Total tetap closing. Oh closingnya ya ampuh ya kan. Nah itu. Pelan-pelan ya. Jadi dakwah. Jadi walaupun kita komit pada Islam, tapi cara menyampaikan ke teman-teman tetap harus punya adab, punya tata cara yang baik ya. Kira-kira begitu. Jadi tadi ya tanda-tandanya adalah akhlak kita berubah, lebih baik pada orang tua, lebih cinta pada saudaranya, memahami perbedaan, kalaupun ada perbedaan, diskusi dengan cara yang baik. Insya Allah itu. Jadi show must go on aja ya, insya Allah. Matur nuwun.